ini keren, cadas. Kali ini bicara mengenai Najwa Shihab yang katanya diancam. Entah diancam oleh siapa, tapi penting juga kita angkat hal seperti ini. Jangan sampai kemudian semuanya terlambat dan negara kita makin tidak demokratis, kita baru sadar ya. Karena saya juga heran kenapa ya ada orang yang tidak menginginkan negara ini demokratis, bebas. Kalau orang tidak punya kesalahan nggak ada masalah menjadi orang yang bebas dan demokratis itu. Misalnya jpnn.com ya, tim Ganjar Mahfud kaget mendengar kabar Najwa Shihab diintimidasi, diam atau mati. Siapa? Kalau yang mengungkapkan tim 02, tim 03 berarti kan yang potensial mengintimidasi kan 01 dan 02. Tapi apa iya 01 punya kemampuan untuk melakukan intimidasi seperti itu? Walaupun kita tidak bisa menuduh, tetapi coba kita lihat ya dan kita bacakan ini barang ya. Baca. Tim Ganjar Mahfud kaget mendengar kabar Najwa Shihab diintimidasi, diam atau mati. jpnn.com Jakarta, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional TPN Hasto Kristianto mengatakan berbagai elemen bangsa dari ketua rukun tetangga ke RT, kepala desa, TikToker sampai pengusaha menerima intimidasi selama pelaksanaan Pilpres 2024. Alhamdulillah ya, RH belum pernah diintimidasi, tetapi dilaporkan ya sudah. Dia berkata demikian dalam sambutan setelah meresmikan kantor TPD Ganjar Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung. Kepala desa diintimidasi, pengusaha diintimidasi agar tidak membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, kata Hasto dalam pidatonya. Dia bahkan menyebutkan jurnalis juga menerima intimidasi selama pelaksanaan Pilpres 2024. Sosok wartawati seperti Najwa Shihab dan tim tidak luput dari tekanan. Masa Mbak Najwa saja menerima intimidasi? Mbak Nana, sapaan Najwa Shihab yang memandu acara Mata Najwa diintimidasi. Akun Mbak Nana dan pengikutnya ada 31 dalam kelompok narasi ini sudah diretas. Sudah diancam mau diam atau mati, kata Hasto. Dia mengajak kader partai pengusung Ganjar Mahfud mau melawan setiap ancaman termasuk membela Najwa yang menerima tekanan. Apakah kita membiarkan ancaman ini? Apakah kita akan membiarkan ancaman terhadap Mbak Najwa? Kata dia yang dijawab tidak oleh para sukarelawan dan kader parpol pengusung yang hadir dalam peresmian kantor TPD Ganjar Mahfud Jawa Barat. Dia di sisi lain kemudian membandingkan tekanan dari Najwa Shihab dengan cepat lenyapnya video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menarik jaket Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Menurut dia, sikap Prabowo menarik jaket Bahlil menunjukkan ex dan Jen Kopassus itu tidak mirip dengan Presiden Joko Widodo yang tak pernah berperilaku kasar. Video-video itu dilenyapkan, ini menunjukkan bahwa mereka yang berperilaku kasar bukan Jokowi, Prabowo bukan Jokowi, katanya. Adapun acara peresmian kantor dihadiri Ketua TPD Ganjar Mahfud Jabar Ono Surono dan Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Mahfud TB Hasanuddin. Tampak juga para petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud dari PDI Perjuangan seperti Inio Purwadewi Sundari dan Adian Napitupulu dari P3, Perindo dan Hanura hadir dalam acara peresmian kantor TPD Ganjar Mahfud Jawa Barat. Begitupun perwakilan sukarelawan maupun simpatisan seperti budayawan Budi Dalton, ya, Ari Subagia, Eka Santosa juga hadir dalam peresmian kantor. Ya, saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini adalah tentu siapa yang mengintimidasi. Ya, saya tidak tahu ya apa klarifikasi dari Najwa Shihab. Nanti kalau ada klarifikasinya coba ya, apakah betul Najwa Shihab diancam seperti itu satu. Dan yang kedua tentu tanya siapa yang mengancam. Nah, yang potensi mengancam kan tentu mereka yang punya kekuatan koersif. Ya, punya kemampuan. Kalau pasangan Anies Mohaimin ya tidak memiliki kemampuan untuk mengancam koersif karena tentu mereka jauh lebih vulnerable, jauh lebih mudah diserang karena tadi berada di kubu oposisi ya, tidak ditopang atau didukung oleh kekuasaan. Buat
juga Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP. Saya senang Hasto mengungkapkan soal ancaman ini. Tapi yang harus dipahami juga, ya mudah-mudahan sikap demokratis Hasto juga muncul. Jangan kemudian justru ambivalen, justru tidak konsisten. Ini tidak bermaksud menuduh. Kami ketika di Yogyakarta misalnya itu menginap di sebuah hotel baru ya di daerah Palagan. Kafe pertama sudah deal, nolak. Akhirnya dia membatalkan. Kafe kedua sudah deal, membatalkan. Kafe ketiga begitu juga. Terakhir kita mau nobar itu sebenarnya cuma nobar doang. Nobar di hotel, kita sudah lihat rooftopnya dan lain sebagainya. Akhirnya gagal juga. Nah, usut punya usut, kegagalan tersebut konon karena di situ adalah kandang kandang Mas Hasto gitu ya. Tapi ini kan cuma sekedar sekedar pertanyaan saja. Kok bisa ya? Kan harusnya saling menghargai demokrasi. Toh kalau memberikan kesempatan kepada tim lain kan nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi tapi ya saya ini minta klarifikasi, benar nggak daerah di situ ya? Bahkan ada yang mengatakan the cafe belongs to him ya, belongs to Mas Hasto ya. Dan di situ adalah komunitas PDIP. Jadi saudara sekalian, maksud saya adalah ya kita memang harus belajar demokrasi bareng-bareng. Jadi demokrasi bareng-bareng itu adalah demokrasi yang tidak saling menjegal. Demokrasi yang mengadu ide dan gagasan, bukan kekuatan finansial. Ya, itu yang saya ingin garis bawahi juga. Ini berlaku untuk pasangan 02 juga. Jadi jangan mentang-mentang misalnya dekat dengan kekuasaan lalu apa-apa mengadukan ke polisi. Saya nggak asik banget kan. Masa misalnya Amin singkatannya diadukan. Aneh sekali. Roy Suryo mencurigai, membahas soal earphone dan lain sebagainya, diadukan ke polisi. Lama-lama ini mau kita berdemokrasi atau apa? Kalau setiap orang berpendapat ngomong, kalau memang tidak benar kan dibantah, bukan dipolisikan. Karena mempolisikan kan tidak mengklarifikasikan masalah. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita garis bawahi ya. Jadi demokrasi itu jangan karena keuntungan. Demokrasi itu harus menjadi sebuah sikap. Ya, Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, tetapi akan saya perjuangkan kebebasan Anda untuk menyatakan pendapat tersebut. Kalau kita misalnya dilarang di kafe A, di kafe B, kafe C dengan alasan karena itu adalah kandang dari sebuah partai politik, wah ya berat berdemokrasi kita. Jadi demokrasi kita demokrasi relatif. Ya, kalau kita dirugikan kita protes, tapi kalau kita yang menzalimi kita nggak mau protes. Jadi ya saya sering sih mengatakan ya, kalau seandainya Jokowi mendukung Ganjar, ya mungkin suaranya akan berbeda. Tapi anyway, ya ini jalan Tuhan untuk menunjukkan bahwa memang demokrasi itu salah satunya peluangnya karena terjadinya perpecahan di antara kekuatan politik. Kalau kekuatan politik itu menyatu, ya sudah demokrasi tidak akan ada lagi. Jadi selama demokrasi kita masih demokrasi yang seperti itu, ya saya mengatakan sontoloyo. Demokrasi yang relatif sana relatif sini. Seperti yang saya katakan, saya mendukung Anies itu karena saya berpikir Anies akan meletakkan demokrasi. Nah, demokrasi yang paling utama karena hak asasi klasik ya itu political right, kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Itulah inti dari demokrasi yang paling utama. Demokrasi tanpa kebebasan menyampaikan pendapat, maka tidak akan ada demokrasi. Karena itulah inti dari demokrasi yang utama, political right. Kalau tidak ada political right, wah susah. Ya, itu sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.